Kau sebenarnya melakukan apa? Bisa-bisanya kau membawakan yang plagiat ini. Sikapku terhadap plagiarisme adalah orang sepertimu. Kau sedang merusak reputasiku. Aku jelas ingat dia bilang itu karya asli. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Kalau begitu, carikan orang lain untukku. Semangat, Suksi. Aku sangat menantikan untuk bertemu idolaku. Mikir saja sudah senang. Kamu ini, hehe. Menganggap kita Nolan ada di mana? Hari pertama kerja sudah terlambat. Masih ada 5 menit lagi sampai jam 9. Aku tidak terlambat kok. Ikuti aku, jadwal hari ini sangat padat. 10 menit kemudian kita semua datang untuk mencoba pakaian. Setengah jam kemudian kirim kertas naskah ke bahu. Sore ini masih ada wawancara majalah dengan Bapak Yo. Jika tidak bisa mengejar, kamu akan mati. Bos datang. Bapak Yo. Kami di sini adalah perusahaan desain pakaian terkemuka di seluruh industri. Bukan sembarang biji labu atau daun busuk yang saya inginkan. Aku bukan Tuan Yo. Tenang, aku akan menyuruhnya pergi. Bawalah kopi ke kantorku. Masih bengong ngapain? Cepat pergi. Apakah tadi itu idolaku? Perancang busana terkenal itu. Senior Yo. Kau cepat pergi saja. Yo tidak menyukaimu. Aku. Orang yang diwawancarai mana? Apa aku masih harus menunggunya? Kau pergi bicara padanya. Yo. Ini adalah sketsa yang kamu buat. Aku bersedia memberimu kesempatan ini. Silakan pergi, jika ada yang perlu, cari Zhenyu. Aku tidak tahu apa maksud kedatanganmu, Tuan Jiang. Perusahaan sudah rugi selama 2 kuartal berturut-turut. Perusahaan setuju untuk memberi kamu saham karena melihat potensi keuntungannya. Sekarang bukan hanya tidak untung, tapi malah rugi sebanyak ini. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada Dewan Direksi? Departemen promosi di bawahmu meminjam 20 juta dari keuangan. Aku rasa kamu tidak mungkin tidak tahu tentang hal ini, kan? Aku peringatkan kamu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Mulai hari ini, disinilah posisimu. Masa implementasi selama 3 bulan. Kamu hanya bertanggung jawab untuk menjawab telepon. Beli kopi untuk Pak Yo dan pesan makan siang. Sebagai asisten utama Yo, saya bertanggung jawab untuk mengatur jadwal pribadi dan kehidupan sehari-hari Pak Yo. Bulan depan perusahaan kami akan mengadakan konferensi pers mode musim gugur. Saat itu, saya akan menemani Pak Yo untuk hadir. Kamu hanya perlu tetap di sini dan terus magang dengan baik. Jangan sampai membuat masalah. Halo? Ini Nolan Design. Anda siapa? Ada keperluan apa? Halo, Nolan Design. Tuan Yo sedang tidak ada, sampai jumpa. Belajarlah, mulai sekarang tugas menerima telepon seperti ini kau yang kerjakan. Tapi bagaimana saya bisa tahu telepon mana yang penting? Telepon mana yang tidak penting? Halo, selamat pagi. Nolan Design. Hari ini bos tidak bisa. Benar dia. Halo, selamat pagi. Poland Design. Ternyata ini Pak Li. Bahan kain yang Tuan Yo pesan minggu lalu sudah sampai. Baik,
Baik. Saya akan segera menyuruh orang untuk mengambilnya. Baik, dadah. Pergilah ambil, kamu punya waktu 2 jam. Bahan ini sangat penting. Jangan sampai kamu merusak semuanya. Bodoh sekali operasinya. Satu masalah demi masalah. Ini jelas-jelas bermusuhan dengan saya. Apakah kalian cacat? Sudah 2 jam berlalu. Kopiku belum datang. Dengan efisiensi kerja kalian yang seperti ini, kalian bahkan tidak layak untuk mengantar makanan. Suksi, bukankah aku sudah membeli kopi dan meletakkannya di sana? Apakah kamu yang kehilangan itu? Kopi apa ini? Kalau kamu tidak beli sendiri, ya sudahlah. Tapi kamu malah menuduhku. Apa maksudmu sebenarnya? Aku memberi kalian setengah jam waktu untuk mengantarkan kopi ke hadapanku. Jika tidak, jangan datang kerja besok. Aku bicara padamu, cepat pergi. Maaf ya, saya tidak sengaja. Kopimu. Baik, terima kasih. Kopi Anda, Yozong. Bukankah Yozong ingin minum kopi Starbucks? Kenapa dibeli tapi malah dibuang? Kamu beli kopi apa? Saya bertanya padamu. Kamu beli kopi apa? Saya bertanya padamu. Americano dingin. Americano dingin. Kamu benar-benar ingin membuatku mati. Halo, selamat pagi. 1 cangkir kopi espresso. Jangan makan permen di Plaza Mode, Desain Molan. Baiklah, terima kasih. Sukian-kian Sukian-kian sudah bertemu dengan yang bodoh. Tapi belum pernah bertemu denganmu. Yang sebodoh ini. Benar-benar tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan ijazah fotografermu. Tidak tahu siapa itu oh. Kopi di atas meja hilang. Waktunya makan. Saya beri kamu 15 menit. Cepat keluar dan cepat kembali. Siang ini, Pak Yo akan menerima kepala sampel. Kamu harus siap sedia. Tak ada angin, tak ada hujan. Ada apa kamu cari saya? Suku Qiang membuka perusahaan baru. Mereka ingin mengundangmu untuk membangun sebuah merek fashion. Lorane adalah buah pikiranku. Aku tidak akan mudah meninggalkannya. Aku juga tidak bermaksud apa-apa. Ada satu hal lagi tentang Lorane, aku mendapat informasi dari dalam. Ada yang ingin melawanmu. Hati-hati kau. Hati-hati sedikit. Tuan Jiang. Ada yang bisa saya bantu? Yomin, bersulang. Tidak mau minum. Saya pasti akan memberinya pelajaran dengan minuman hukuman. Saya benar-benar mengira saya bertemu Dewi. Tak disangka saya bertemu penyihir. Deskripsi kamu tentang para penyihir itu cukup tepat, ya. Kamu juga bekerja di perusahaan ini? Apa karena aku tidak bekerja di perusahaan ini? Aku tidak boleh muncul di sini? Itu bukan maksudku. Kamu jangan sekali-kali memberitahu Yo. Tenang saja, kelompok penyihir ini juga sudah cukup sopan. Kamu tahu apa yang orang di perusahaan ini panggil dia di belakang, kan? Ratu Ular.
Ayo. Berikan. Aduh. Maaf ya. Tapi kamu harus berterima kasih karena aku membantumu diet. Orang lain diet pasti dari pinggang dulu. Siapa yang mulai dari otak sih? Ya kan? Kalian sangat suka mengkritik. Nanti saya akan ajak kalian makan ikannya. Kalian sangat suka mengkritik. Nanti saya akan ajak kalian makan ikannya. Tidak perlu memberi makanmu hari ini, pasti sudah dibenci habis-habisan kan? Kamu pikir aku mau dibenci orang? Bukankah itu karena orang-orang itu? Kamu tahu apa yang paling penting dalam dunia fashion? Apa? Selera estetika. Manajemen tubuh. Jelasnya, ketiganya kau tidak punya. Kalau bukan kamu, mau siapa lagi yang akan kukecam? Tapi aku hanya ingin menjadi desainer di balik layar. Kalau begitu jangan lupa bahwa kau bekerja di perusahaan fashion terbesar di pegunungan ini. Coba bayangkan dari sudut pandang mereka. Jika kau adalah bos. Jika yang kami inginkan adalah gadis di sebelah. Maka tentu saja kami tidak akan membuka perusahaan fashion. Tapi akan membuka pabrik pakaian. Benar kan? Aku tidak akan makan siang. Aku hanya akan minum ini saja. Di gedung olahraga di bawah, ada kartu keanggotaan saya. Pakai saja. Ketat sekali ya. Ya, harus begitu. Halo, kamu di mana? Kamu harus ada di hadapanku dalam 5 menit. Kalau tidak, kau akan menyesal. Kau punya waktu 5 menit. Muncullah di hadapanku sekarang juga. Kalau tidak, kau akan menyesal. Penanggung jawab sampel perusahaan sudah datang. Cepat pergi. Jika kau masih ingin bekerja di sini, seharusnya kau tidak makan siang hari ini. Biarkan Tuan Yao, penanggung jawabnya, menunggumu di sini. Wajahmu memang besar. Bukankah masih ada 15 menit lagi? Modelnya tidak benar. Warna ini juga tidak tepat. Benangnya begitu banyak. Apakah kalian meremehkan saya? Saya mempercayakan penampilan ini kepada kalian. Kalian menggunakan barang-barang sampah ini untuk mengecewakan saya? Kalian, Nolan, adalah salah satu perusahaan terkemuka di industri ini. Apakah kamu masih ingin bertahan? Zheng Yu, kamu sebaiknya urus hal yang penting terlebih dahulu. Lebih baik Yaozong melihat yang ini. Bagaimana persiapan barang dari Gome? Kami masih dalam tahap persiapan. Kirimkan saja ini ke sana. Ini tidak baik, kan? Ada apa? Tidak mau lagi hotelnya? Cepatlah. Apakah aku harus mendaftarkanmu ke kelas menjahit? Lihatlah sendiri barang apa ini. Apa yang kamu lihat sendiri? Aku rasa baju ini cukup bagus. Tampak mewah dan modis. Bagaimana mungkin tidak ada masalah? Maksudmu adalah, pandanganmu lebih baik dariku? Aku tidak bermaksud lain. Aku hanya merasa pakaian-pakaian ini cukup baik. Tidak seburuk itu. Berani meragukan pandangan Yo? Apakah kau sudah bosan dengan hidupmu? Sepertinya ada yang mau pergi lagi. Jadi pakaian di lapak juga sudah bisa. Seperti yang kamu pakai sekarang. Tidak ada bentuknya sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan kecantikan dan fashion. Satu-satunya nilai dari pakaian ini adalah BT. Saya juga tidak tahu dari mana kamu dapat sertifikat desainer itu. Dari mana datang? Kembali lagi ke sana saja. Sebaiknya menyingkirkan pakaian ini dulu. Presiden Yao Susiksi. Dia jatuh dengan sengaja.
Hanya tas mata. Jangan tertipu olehnya. Jangan berpikir saya tidak tahu trik apa yang Anda mainkan. Saya tidak memiliki cukup kecerdasan untuk dilihat. Susie. Tinggalkan. Bajuku. Sangat bagus. Ini dibeli oleh ibuku untukku. Aku tidak pernah merasa dia tidak bagus. Dan aku juga tidak ingin pergi. Aku tidak ingin meninggalkan perusahaan ini. Sejak zaman sekolah. Aku selalu menganggapmu sebagai idolaku. Tapi aku tidak tahu mengapa. Kau selalu meremehkanku. Dan selalu menyulitkanku. Apa sebenarnya yang kurang dariku? Tapi aku tidak tahu mengapa kau selalu meremehkanku. Dan selalu menyulitkanku. Apa sebenarnya yang kurang dariku? Pak Yo, akhir-akhir ini perusahaan kita meluncurkan live streaming brand. Bagaimana kalau kita coba taruh sampel produk di live streaming untuk mengukur trafiknya? Jika kau bisa menjual sampel-sampel ini dengan harga asli, maka aku akan memberimu kesempatan untuk tetap bekerja di sini. Sulit sekali. Bukannya hari libur juga. Dalam waktu sesingkat ini, kurasa tidak akan terjual. Apalagi harus dengan harga asli. Memang agak terlalu memaksa. Baik. Aku akan membuktikannya kepadamu dengan kemampuanku. Aku berhak untuk tetap di Nolan Design. Kalau sampai mempengaruhi pasien perusahaan, meskipun terundi, aku tetap harus menunjukkan dasar rancanganku kepadamu. Selalu saja mengkritikku. Idolaku ternyata iblis. Terakhir kali aku yang mengganti kopimu. Kali ini aku yang traktir kamu ya. Bilang saja. Karena kamu yang mengganti kopiku waktu itu. Sampai dimarahi rekan kerja sampai habis-habisan. Baiklah, kali ini aku yang traktir kamu. Anggap saja sebagai permintaan maafku ya. Apakah kamu masih ada urusan? Tidak usah menggangguku lagi. Jadi kita bertemu lagi di lain hari. Ah, sangat panas. Tidak mau minum. Karena penjualan perusahaan selama 2 kuartal ini sangat buruk. Jadi Jiang Tianfu sangat tidak puas dengan ini. Dia terus memikirkan cara untuk menjegalmu. Karena penjualan perusahaan dalam 2 kuartal ini sangat buruk. Jadi Zhang Tianfu sangat tidak puas dengan hal ini. Dia terus mencari cara untuk menusuk titik lemahmu. Aku mendengar bahwa kamu hari ini lagi-lagi marah besar pada kepala bagian sampel. Dia pulang untuk melaporkan kamu kepada bos. Apakah kamu tidak hanya mencari masalah untuk dirimu sendiri? Dan juga, jangan selalu menyebutkan masalah 20 juta itu kepada orang lain. Tidak ada yang suka terus-menerus ditusuk di tempat yang menyakitkan. Apakah kamu anak kecil? Hal seperti ini harus aku ajarkan berulang kali. Jangan-jangan orang ini dari perusahaan kita? Kamu ini. Sikapmu terlalu buruk. Mulutmu terlalu tajam. Kamu harus lebih menahan diri. Kalau tidak, kau pasti akan sangat dirugikan nanti. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku masih ada hal lain yang harus dikerjakan. Orang ini, rasanya dia seperti bosku. Dan nama Jiang Tianfu ini kok terdengar begitu familiar. Jangan-jangan petinggi perusahaan mulai bertindak lagi untuk menyingkirkan bos? Sebaiknya aku ceritakan lagi apa yang kudengar di kafe tadi kepada Tuan Yo? Sekarang sudah waktunya. Pacarku datang menjemputku. Aku harus pergi dulu. Ada beberapa transaksi di pabrik pakaian yang belum selesai. Gunakan saja sampai selesai baru pergi. Jangan sampai ada kesalahan. Kalau tidak, kamu yang akan menanggung akibatnya. Itu saja, saya akan pergi dulu. Bye-bye. Ah. Ya, ada apa?
Kenapa begitu payah saat aku pergi bekerja pada hari pertama? Saya di kelas ini sangat lelah. Ya, pinjamkan saya banyak. Bagaimana kalau kita berhenti saja? Tidak bisa. Aku susah payah bisa bekerja sama dengan idolku. Bagaimana aku bisa menyerah di tengah jalan? Bekerja di tempat yang payah begini saja masih merasa tertekan. Ayo, aku ajak kamu makan enak. Baik. Hidup persahabatan. Pergi. Jangan dibicarakan. Apakah pekerjaanmu tidak berjalan lancar? Pekerjaan sih baik-baik saja. Hanya saja bosnya terlalu tajam lidah. Begitu baru mulai kerja, dia sudah menyuruhku untuk siaran langsung jualan. Kamu seorang desainer pakaian yang terhormat, mau jualan apa? Hal sekelas ini tidak pantas untuk melakukan. Iya, bos kalian jelas-jelas menyulitkan Anda. Aduh. Hanya membawa barang saja. Tidak ada yang serius. Lagi pula, lihatlah banyak produk Sulamansu di rumah kita. Siapa tahu saya juga bisa membantu Anda menjualnya. Gadis, ide ini bagus. Anda adalah seorang ahli waris dalam pertemuan sewa dan jual. Seharian menunjukkan hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Minta gadis itu untuk membantu mempromosikannya secara online. Siapa tahu bisa mempopulerkan Susiu ini. Kalau begitu, ini benar-benar bisa dilakukan. Tidak masalah, serahkan padaku saja. Hahaha. Ayo, ayo, gadis, minumlah sedikit air. Bisa dicoba. Cantik. Kamu bisa coba mengangkat 3 jari. Dengan cara ini, akan ada pertunjukan yang menarik. Karena kamu siaran langsung hari ini, aku akan memberi kamu filter yang bagus. Ini adalah siaran langsung pertama hari ini. Apakah kamu bisa mengatasinya? Apa yang tidak bisa dihadapi? Bukankah hanya menjual beberapa pakaian? Banyak orang di video pendek yang memiliki banyak ruang siaran langsung dan semua orang menjualnya. Mengapa dia tidak bisa menjual? Iya. Lagi pula, pekerjaan nakal ini adalah dia yang ambil sendiri. Saya sarankan kamu tidak terlalu berharap. Apa yang hebat tentang itu? Bukankah hanya menjual beberapa pakaian? Karena kalian begitu suka berteriak tanpa henti. Jika aku berhasil menjual pakaian ini, kalian semua harus belajar menggonggong di siaran langsungku. Belalang setelah musim gugur. Kita lihat seberapa lama dia bisa sombong. HMPH, tunggu saja. Belalang setelah musim gugur. Kita lihat sampai kapan dia bisa sombong. Gadis kecil itu cukup profesional. Kalian ngapain? Kembali. Ini tantangan yang dia terima sendiri. Jika hal kecil seperti ini saja tidak bisa dia selesaikan, bagaimana aku bisa menggunakannya nanti? Kau terlalu keras padanya. Bagaimana? Kau punya ide? Ayah mengundangmu pulang untuk makan saat ulang tahun ke-60. Ibu dan ayah bercerai saat kami masih remaja. Kamu menggunakan nama ayah. Aku menggunakan nama ibu. Secara hukum, kita tidak memiliki hubungan apapun. Selama bertahun-tahun ini, apakah ayahmu pernah mengurus kita? Dari segi kemanusiaan, jangan ditanya lagi. Keramaian ini aku tidak akan ikut. Kau memang punya sifat yang menyebalkan. Ayah hanya ingin membantumu, makanya dia memanggilmu pulang. Niat baik akan aku terima. Kalau tidak ada apa-apa. Aku memperingatkan kalian bertiga ya. Jangan bikin masalah. Jika masalah ini dilaporkan kepada Pak Yo,
Kalian tidak bisa membawa pulang apa yang tidak bisa dimakan. HMPH. Itu kamu. God bless. Kalian saling kenal? Aduh, dia adalah milik Yo. Milik Yo. Oh, mitra kerja Yo. Kita, Yo Zong, ya, adalah ratu di dunia mode. Kita, God bless, ya, adalah raja di dunia mode. Kamu mau merebut Baozi? Ayo. Trup. Huo Chuan, Kita bicara, saya bilang, Baiklah. Para kakak-kakak cantik, waktu istirahat babak kedua telah kembali. Hari ini di live streaming kita mengundang Bapak Gabris, seorang tokoh ternama di dunia fashion, untuk berbagi tips berpakaian. Ya. Halo, semuanya. Saya Gabris kalian. Saya sangat berterima kasih atas undangan untuk berbagi hari ini. Baiklah, mari kita masuk ke topiknya. Baiklah. Saya sarankan perempuan dengan bahu lebar tidak memilih atasan dengan lengan puff. Bisa memilih pakaian dengan leher bulat dan leher V. Dan pakaian off-shoulder juga sangat cocok. Oh ya, selain itu, perempuan dengan atasan off-shoulder juga sebaiknya tidak menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Bisa mengikuti prinsip atas ketat bawah longgar. Misalnya atasan ketat. Rok lipit atas juga sangat bagus. Benar. Terima kasih banyak telah datang ke ruang siaran langsung kami untuk berbagi dengan kami begitu banyak pengetahuan berpakaian. Sudahkah Anda mempelajarinya, saudara perempuan? Belajar sekarang. Terima kasih banyak atas keberadaan bayi Anda. Jadi mari kita lakukan topik selanjutnya. Yay. Baiklah. Sekarang mari kita panggil kakak-kakak di ruang siaran langsung untuk memperkenalkan pakaian desain Nolan kepada semua orang. Halo keluarga. Produk kami tidak hanya berasal dari grup Nolan. Desainer terkenal. Yomin, saat ini jika Anda melakukan pemesanan, Anda juga akan mendapatkan tambahan sebuah shawl bordir satu sisi susiu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sekarang, pakaian yang kami padukan ini adalah model yang sangat populer saat ini. Sangat cocok untuk wanita pekerja kantoran kita. Saya sudah memakainya di leher saya. Semua orang bisa melihat efek ini. Apakah ini sangat serbaguna? Orang dengan rambut panjang bisa menggunakannya sebagai aksesori rambut. Orang dengan leher yang indah bisa menggunakannya sebagai shawl. Ini juga bisa digunakan sebagai aksesori tas. Produk Sulamsu ini sangat serbaguna. Semua ini berasal dari tangan Liu Shen, yang terkenal dengan sulaman Suzhou. Kualitas dan ingatan semua orang bisa mengakui. Bagaimana dia bisa menjual semua barangnya? Ini tidak adil. Dia seharusnya bisa menjadi lampu neon jika dia mau. Keluarga, sampai di sini dulu untuk hari ini. Kalian bisa lebih sering mengikuti sulaman Suzhou kami. Selamat tinggal. Lihat kamu mengupas dengan susah payah. Minum segelas air dan istirahatlah sebentar. Minum segelas air dan istirahatlah sebentar. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang. Aku tidak akan terpengaruh oleh trikmu. Aku lihat kamu juga menemani aku sampai larut malam. Segelas air ini biar kamu minum sendiri. Kamu telah mengecewakan niat baikku. Q6, kamu. Coba sekali lagi kalau berani bikin keributan. Aku dengan baik hati membawakan air untuknya. Dia ingin memukulku. Begitu kan? Su Kian-Kian. Kalau kamu berani memukulku. Dengan sifatmu yang kecil ini. Hanya saja tamparannya ringan. Jangan kira aku tidak tahu. Tadi saat aku siaran langsung, kamu yang terus menggangguku. Juga tentang jalan pulang. Kejadian saat kamu sengaja menjatuhkanku belum aku hitung. Sekarang kamu datang menggoda lagi. Bagus. Aku akan memenuhi. Kamu, Yo Zong. Sekarang saya sudah menjual semua pakaian. Besok saya bisa melanjutkan bekerja, kan? Hari ini saya anggap tidak melihat hal ini. Suksi, hari ini saya tidak akan membereskanmu. Kau masih mengira aku adalah Xiao Kalami? Hari ini saya anggap tidak melihat hal ini.
Suksi, hari ini saya tidak akan membereskanmu. Kau masih mengira aku adalah Xiao Kalami? Aku sudah memukul. Kamu mau bagaimana? Kalau diri sendiri tidak punya etika, ya sudah. Jangan menyalahkan orang lain yang buang kotoran di kepalamu. Aku seorang peramal. Permisi, kamu meramal apa? Aduh, aku tidak mengerti. Ada beberapa orang. Setiap hari memasang wajah murahan. Seolah-olah takut orang lain tidak tahu kalau kau orang murahan. Tadi kan kita sudah bertaruh? Asalkan aku berhasil menjual sampel-sampel ini. Kalian harus meniru anjing di siaran langsung. Menggonggong apa? Jangan bilang aku tidak memberi kalian kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Aku ini orangnya jujur dan tegas, apa yang kukatakan pasti kulakukan. Aku tidak berjudi dengan kalian. Jangan mengelak. Hei, jangan pergi. Aku tidak bisa dipukuli begitu saja. Dia benar-benar terlalu liar dan agresif. Tuan Jiang, tolong bela aku. Ada kejadian seperti itu? Wajahku sampai bengkak. Tidak percaya? Lihat saja. Oh ya. Kamu cari cara supaya dia melakukan kesalahan. Aku akan mengusirnya. Ini adalah dendam untuk kejadian kemarin. Nona. Oh, saya di sini. Tuan Yao. Ini adalah desain kita untuk kuartal ini. Kamu bisa mengirimkannya untuk dicetak. Baik. Jika kamu yang mengadakan peragaan busana musim gugur, apa yang akan kamu lakukan untuk menarik perhatian penonton? Hei. Kembali dan buatkan saya rencana. Tidak hanya harus ada ide dan poin menarik yang baru. Dan harus bisa merasakan gaya desain Nolan kita. Kita hanya punya 15 hari lagi. Bisakah kamu menyerahkannya padaku dalam 2 hari? Bisa. Kenapa Yo memanggilmu masuk? Jangan-jangan dia ingin kamu dipecat lagi. Jangan pikir Yo akan diam saja tentang kejadian kamu memukulku kemarin malam. Lagi pula, kita di sini adalah perusahaan terkenal. Di mana kamu bisa berani berbuat sesuka hati seperti ini? Anak perempuan yang tidak tahu diri? Apa kamu sudah cukup bicara? Belum. Sejak kamu datang, semua perhatian sudah kamu curi dariku. Aku memperingatkanmu. Kita tidak akan saling memaafkan. Diamlah. Diam. Aku sedang memikirkan tentang acara peluncuran mode musim gugur. Kalau kamu terus berisik, Satpam pasti akan datang. Tidak mungkin sama sekali. Aku sudah mengikuti Yo Zong begitu lama. Proyek ini seharusnya menjadi tanggung jawabku. Kapan giliranmu? Kamu siapa sih? Bagaimana kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang begitu penting? Orang jelek memang selalu banyak omong. Orang bodoh sering bikin onar. Kamu sudah datang lama, tapi belum juga menerima pekerjaan ini. Kenapa kamu pikir setelah saya datang, saya harus menyerahkannya padamu? Apakah kamu sudah melihat cermin hari ini? Bagaimana kalau saya pinjamkan cermin saya untuk kamu lihat? Oh, hal-hal yang tidak disadari. Tidak ada gunanya jika diperhatikan. Semoga beruntung. Siang ini menerima klien dari luar kota. Apa sudah diatur sebelumnya? Sudah diatur? Saya akan menelepon klien untuk mengonfirmasi. Saya peringatkan kamu. Proyek ini saya ikuti dari paruh pertama hingga paruh kedua. Jika kamu campur tangan sekarang, perusahaanku akan hancur total. Karierku akan selesai. Kamu akan membuatku diusir dari perusahaan ini. Apakah kamu mengerti betapa pentingnya ini? Kamu diusir, itu bukan urusanku. Bukan aku yang membuatmu diusir. Hei, Qiangge. Ada yang menganiaya saya. Kau harus membela saya. Hei, kakak Qiang. Ada yang menganiaya saya. Kau harus membela saya.
Bagaimana aku bisa bertemu dengan orang yang payah seperti ini? Sejak hari pertamaku bekerja dia selalu menjegal saya. Sekarang bos menugaskan saya proyek peragaan busana musim gugur. Dia masih menyimpan rasa tidak puas. Selalu menyudutkan aku. Aku sudah melakukan apa kepadanya? Aku selalu merasa bahwa aku mudah diintimidasi. Karena rekan kerja ini sangat membenciku. Nanti aku akan menemanimu ke kantor untuk memarahinya. Lupakan saja. Aku juga tidak ingin membuat situasi di kantor menjadi terlalu memalukan. Dan Ratu Tunggal itu juga selalu menyasar aku. Aku berhadapan langsung dengan mereka juga tidak akan menguntungkanku. Sayang, aku serius. Bagaimana kalau kau bekerja di perusahaan papaku? Setiap hari cukup hanya bermalas-malasan saja. Haha. Terima kasih sahabatku. Tapi aku masih ingin tetap di industri yang saya suka. HMPH, tidak menghargai. Lupakan. Kau kan mau berpikir nanti. Aku akan menemanimu berbelanja. Mencari inspirasi. Ayo. Produk baru musim ini semuanya ada di sini. Apapun yang kamu mau, akan aku belikan. Tidak perlu repot-repot untukku. Aku hanya ingin jalan-jalan saja. Aku percaya kamu pasti akan menjadi desainer pakaian yang paling terkenal. Nanti aku akan bergantung padamu. Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut. Itu sudah pasti. Ayo. 그대 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠 꿈이 아니기를 Kau Susisi? Anda siapa? Tidak perlu tahu aku siapa. Apakah kau yang memukul orang itu hingga babak belur? Dan merebut proyeknya? Kau ini gadis kecil, cantik sekali. Tapi hatinya sangat kejam ya. Ternyata Zheng Yu yang menyuruh orang untuk membalas dendam. Jangan sampai mengaitkan Lei. Ini adalah urusan antara aku dan Zheng Yu. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kau harus melepaskan temanku dulu. Aku memperingatkan kalian. Jangan bertindak sembarangan. Aku sudah melapor ke polisi. Kalau tidak, aku akan bergerak melawanmu. Kalau berani, coba lari dari genggamanku malam ini ah. Ayo, tambah WeChat-nya, tampan. Kamu setuju kan? Terima kasih sudah membantu kami. Sama-sama. Kamu kenal cowok tampan ini? Cepat perkenalkan. Tapi aku juga tidak tahu namanya. Nama saya Guhan. Kalian bisa memanggil saya Guhan. Tong Lele membuat tawa. Ternyata dia adalah direktur perencanaan promosi dari Iren. Rupanya kita bertemu dengan rekan seprofesi. Aduh. Kenapa harus pakai kartu nama? Mending tambah WeChat saja. Atau, lebih mudah kalau pakai WeChat, ya? Terima kasih, Tuan Gu. Setiap kali saya kesulitan, Anda selalu membantu. Sama-sama. Menolong orang yang membutuhkan adalah kewajiban setiap orang. Apalagi menyelamatkan wanita cantik, kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan, kan? Pokoknya, terima kasih banyak ya. Tadi sahabat saya agak kurang sopan. Jangan diambil hati ya. Tidak apa-apa dan saya juga merasa tidak nyaman untuk membicarakan hal ini melalui WeChat. Tidak nyaman. Pacar saya tidak nyaman dengan saya. Saya tidak punya pacar. Saya tidak merasa ada yang tidak nyaman. Kalau begitu, saya jadi punya kesempatan. Maaf ya, saya tidak bermaksud demikian.
Saya pergi dulu. Sukian-kian, kamu sudah makan bersih-bersih lalu ingin pergi, ya? Gu Guzong. Ini hanya kebetulan. Kamu tidak berniat membuatku bertanggung jawab, kan? Saya justru ingin kamu bertanggung jawab padaku. Hanya bercanda. Aha. Ah, itu bagus. Waktunya sudah larut. Saya harus kembali untuk menyelesaikan naskah. Saya pergi dulu ya. Selamat tinggal, Guzong. Memang sebuah kejutan yang tak terduga. Sukian-kian. Selamat malam. Susie. Susie sedang memikirkan apa? Kau pulang jam berapa tadi malam? Cukup larut. Aku kencan dengan pacarku. Pacar? Aku pergi dengan Lele untuk mencari inspirasi pekerjaan. Kapan kamu akan membawa pulang untuk dilihat ibu? Bu, saya tidak akan bicara lagi denganmu ya. Saya harus merapikan sedikit. Saya hampir terlambat. Siksi. Suksisi. Kemarin saya bilang apa padamu? Apakah kamu mendengarnya? Dengar? Sebentar lagi Yozong akan mencarimu. Kamu bilang tidak ada inspirasi dan tidak bisa membuatnya. Tunda saja urusan ini. Kenapa? Jika kamu terus-menerus bilang sedang mengerjakan peragaan busana musim gugur ini. Tunjukkan saja hasilnya padaku. Lihat apakah kamu benar-benar mengerjakannya. Kalau tidak, bagaimana aku tahu kamu tidak sedang menipuku? Maksudmu apa? Apakah kamu bilang aku berbohong? Bukan berarti kamu berbohong. Tapi masing-masing sesuai kemampuan. Jika kamu punya perusahaan yang lebih baik, yang bisa membawa nilai lebih bagi perusahaan, maka aku juga tidak keberatan untuk mundur. Tapi kamu bahkan tidak punya sedikit pun inspirasi. Kerja hanya sibuk bermain-main. Tugas yang diberikan bos pun tidak bisa kamu selesaikan. Bagaimana aku bisa menyia-nyiakan kesempatan emas ini? Susiksi, hati-hati kau. Diam. Kau datang untuk apa? Ini desain yang baru saja Susiksi berikan padaku. Aku harus memberikannya pada Kuomo dari tim ini. Memang benar aku memberikan desain busana musim gugur padanya. Ternyata Su-77 juga biasa saja. Bahkan berani menyalin naskah dari master terkenal. Kalau benar-benar menyerahkan naskah Su-77 ganda padanya, akibatnya bisa dibayangkan. Dan suruh dia masuk ke sini. Saya akan pergi sekarang. Ada naskahnya? Buku masih ditaruh di sini, kan? Masih mencari naskah di sini. Pak Yo mencarimu. Pak Yo, Anda mencari saya. Susiksi. Anda benar-benar membuat saya sangat kecewa. Anda bahkan salah mengenali desainer terkenal. Jika Anda berani mencuri, apalagi yang tidak bisa Anda lakukan? Saya tidak menyalin. Naskah ini kugelar semalaman satu persatu. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Sekarang juga kau pergi dari sini.
Kau masih bengong ngapain? Ini bukan naskahku. Di situ tertulis nama besarmu. Kalau bukan punyamu, punya siapa lagi? Bukankah naskahku memang seperti ini? Saya tidak plagiat. Naskah saya. Tadi dia menghilang. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa ada di tangan Perdana Menteri Yao. Tapi ini jelas sebuah konspirasi. Konspirasi. Jika kamu ingin membuktikan diri, buktikan dengan kemampuanmu. Aku paling benci sekali. Mati-matian keluar. Tak perlu bicara. Pasti kau yang telah mengutak-atik draftku. Berbicara harus ada buktinya. Hati-hati, ku bawa kau ke pengadilan karena pencemaran nama baik. Kau bilang kau tidak menjiplak. Kalau begitu, tunjukkan bukti untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Yo, Direktur Yo. Kapan kamu akan menghadapi si penjiplak ini? Sikapmu seharusnya lebih tegas, mereka sudah menjiplak. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di perusahaan. Menyimpan mereka hanya akan merusak citra perusahaan, kamu buta. Ada pertunjukan menarik yang akan datang. Desainer yang terakhir dipecat karena menjiplak olehmu. Kalau Susiksi kali ini benar-benar menjiplak, maka dia tidak mungkin terus tinggal di Luonan. Apa susahnya membuktikan dirinya tidak bersalah? Lagi pula, sketsanya adalah saya yang menggambar. Saya bisa menggambar ulang di depan semua orang. Saya bisa bilang tidak patuh di depan semua orang. Karena Suksisi berani melakukan ini, dia pasti punya cara untuk bangkit. Lain kali ingin memanfaatkan situasi, tidak akan semudah itu. Tuan Yo. Ini adalah naskah yang ingin saya serahkan. Entah kenapa jadi dituduh saya menjiplak. Sekarang di hadapan semua orang. Saya telah menggambar ulang naskah saya sendiri. Seharusnya tidak ada lagi rahasia, kan? Hari ini adalah sebuah kesalahpahaman. Orang-orang yang tidak berhubungan. Batalkan saja. Yo Min ini terus-terusan melawan saya. Semakin saya ingin mengusirnya, dia semakin ingin tetap tinggal. Sepertinya sudah waktunya untuk memberinya pelajaran. Mulai hari ini, menjawab telepon dan memesan kopi, urusan-urusan sepele seperti itu akan kau tangani. Su-11 bertanggung jawab atas jadwal pribadiku dan menjadi asisten pribadiku. Catatan, nanti malam ikut aku menemui San Lili. Jika kau masih berani melakukan fitnah dan intrik seperti ini lagi, hilanglah dari pandanganku. Su-11. Jangan berpikir aku akan membiarkanmu begitu saja. Hati-hati kau. Tunggu saja balasannya. Tempatku ini kecil. Tidak ada tempat bagi Anda, Buddha Agung ini. Nanti saya akan menemani Tuan Yo untuk bertemu Nona San. Mengundangnya untuk ikut serta dalam acara peluncuran busana musim gugur kami. Tidak ada waktu untuk mengurusi Anda. Jangan kira saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di belakang. Saya tidak terpengaruh oleh trik Anda. Apakah Anda mencatat semua ini yang saya katakan? Sudah dicatat, kali ini. Kamu ganti bajunya untuk dia. Jangan sampai orang lain berpikir penilaiku salah. Baiklah. Tuan Yo, silakan ikut saya. Tuan Yo, asisten Jin. Satu orang saja tidak cukup. Aku ikut juga ya. Ayo, bagaimana? Bagus nggak? Aku mau pilihkan kamu baju. Tunggu sebentar. Bos Yo mau mengajak kamu keluar. Kamu pakai ini terlalu sederhana. Pegang baju ini dulu. Aku akan pilihkan sepasang sepatu hak tinggi untukmu.
Sepatu hak tinggi ini untukmu. Sepatu hak tinggi cocok dengan warna merah muda. Sangat bagus. Malam ini kamu yang paling cantik. Zai. Sempurna sekali, cocok untuk kakak. Asisten kita kan suka cowok tampan. Kenapa dia begitu ketat pada sebelas-sebelas kita? Aduh, saya suka. Saya senang, kamu bisa ikut campur. Saya yang memilihkan pakaian untuk Siksi, bukan kamu. Kenapa cemburu sih? Saya rasa tas ini cukup bagus. Apa saya bisa pakai? Aduh, Bos Yo. Ini aku yang akan memilih pakaian untuk 11. Bukannya orang-orang tertentu yang memilih pakaian untuk 11. Aduh, orang-orang tertentu itu. Jangan ikut campur. Pergi saja ke tempat yang nyaman. Baiklah, ayo kita cepat pilih pakaiannya. Jangan bercanda terus. Baiklah, aku akan mengambilkan satu untukmu. Ya, Anda juga bisa membawa gaun ini. Pasti akan digunakan malam ini. Nah, Anda pasti yang paling indah di antara hadirin. Saya akan membawa Anda untuk mengganti pakaian Anda. Ayo, terima kasih. Sayangnya, terlihat sangat bagus. Datang. Satu paket lagi. Sempurna. Sempurna. Kamu sudah siap belum? Pak Yo masih menunggu di luar. Telat membuatnya menunggu. Hati-hati, nanti bisa dimarahi. Hebat sekali. Kurasa aku mulai kehilangan kendali. Aku suka, ayo berangkat. Pergilah. Zheng Yu, apa yang kau lakukan? Ada apa? Pasti Su 11-11 tidak mau pergi dengan Tuan Yo untuk menemui San Lili. Sengaja merobek roknya sendiri. Bagaimana kalau saya temani Tuan Yo? Dulu selalu saya yang menemani kamu mencari San Lili. Saya lebih akrab dengannya. Lebih mudah juga jika saya yang membicarakannya. Bagaimana menurutmu? Beri aku 3 menit. Aku akan kembali dan mengganti pakaian. Siapa yang akan begitu bosan sampai melukai dirinya sendiri? Kalau kamu ya. Aku sama sekali tidak merasa terkejut. Wah, indah sekali ya. Bagaimana kamu mungkin sangat ingin menjadi? Harusnya tidak peduli. Sudah tidak pagi lagi, ayo pergi. Bawa tasnya. Naik. Ayo pergi, ayo pergi. Kamu datang untuk apa? Memberi laporan berita baik kepada Jiang. Datang untuk berbicara. Walaupun masalah desain tidak dapat mengalahkan Su Siksi. Tapi kali ini mungkin berbeda. Lanjutkan. Pepatah mengatakan, tak bisa lari dari takdir. Tuan Yo mengajak Su Xie mencari San Lili. Tidak perlu saya katakan. Kinerja perusahaan sekarang sangat buruk. Tuan Jiang juga tahu bahwa Tuan Yo pergi mencari San Lili untuk menyelamatkan situasi. Jika Tuan Jiang dapat membujuk San Lili untuk menolak Tuan Yo, maka peragaan busananya pasti tidak akan bisa dilanjutkan. Nanti kita akan membuat Tuan Yo dan Su Xie pergi bersamaan. 2 keuntungan sekaligus. Mengapa tidak? Aku tidak menyangka kepalamu yang kecil itu begitu berguna, Aku akan membantu Tuan Jiang menyingkirkan mereka berdua. Posisi direktur desain di Molan akan kujabat. Bagaimana menurut Tuan Jiang? Apa masalahnya? Lili, apakah kamu ada waktu di sore hari? Temui di tempat biasa. Bagaimana menurut Siang? Apa masalah yang mungkin ada?
Waktu sangat mendesak. Kita harus menyelesaikan semua hal sebelum konferensi pers mode. Model, majalah, media, lokasi, dan sampel pakaian. Semua ini membutuhkan orang. Di perusahaan sebelumnya, selain aku, yang lain sudah mati. Maksudku, mereka yang kenyang tapi tidak bekerja, kau keluar. Aku hanya melakukan tugasku saja. Itu lebih baik daripada hanya makan dan menunggu mati. Nanti ikuti aku. Bersikaplah cerdas. Perhatikan aku dan ikuti arahanku. Itu adalah model terkenal Sun Lily. Jika kamu bisa membuatnya hadir di acara peluncuran fashion musim gugur kami, baik itu dalam hal popularitas maupun penjualan, semuanya akan ada. Dia adalah orang yang akan ditemui oleh Yeo Zong hari ini, Sun Lily. Nona San. Nona San. Sudah lama tidak bertemu. Yeo Zong tidak menyangka akan memberi penghormatan seperti ini. Tentu saja. Ini pertunjukan solo pertamamu. Aku pasti akan datang. Hanya saja sedikit terlambat di jalan. Tidak apa-apa, tunggu aku. Masih ada babak kedua, sibuk dulu saja. Dia hebat, bahkan sudah mengadakan pertunjukan sendiri. Bagaimana kita bisa menariknya? Ini terserah kamu untuk memikirkannya. Tugas ini kuberikan padamu. Jika kau gagal, kau tahu konsekuensinya. Halo, saya Susi, asisten Tuan Yao. Ada keperluan apa? Perusahaan kami akan mengadakan peragaan busana bulan depan. Kami dengan tulus mengundangmu menjadi tamu penting kami. Jangan bicara tentang ketulusan padaku. Bicara soal uang. Jangan bicara tentang ketulusan padaku. Bicara soal uang. Celaka, aku juga tidak tahu berapa anggaran Tuan Yao untuk Sun Lily. Bagaimana harus aku lakukan? Kau juga sudah melihat. Acara busanaku sendiri saja diurus perusahaan. Aku tidak butuh 3 kacang dan 2 kurma darimu. Meskipun nama besar Yao sangat terkenal di kalangan orang-orang di industri ini. Pastinya kau sudah mendengar beberapa gosip, kan? Ah, kau bilang apa? Pastinya kau sudah mendengar berita bahwa Yao Minjiang sudah kehabisan bakat, kan? Kehabisan bakat. Mustahil TN Yao. Dia sangat berbakat. Sudah berapa lama Anda berada di Nolan? 2 bulan. Adik perempuan. Dengarkan saran saya. Anda bisa melakukan ini. Itu agak berbakat. Lebih baik mencari jalan keluar lebih awal. Tidak heran Yao selalu melemparkan masalah ini padaku. Ternyata Sun Lily benar-benar meremehkanku. Sik. Serigala tua sudah habis. Bagaimana dengan urusan ini? Bagaimana dengan urusan ini? Masih dalam proses komunikasi. Tuan Yao, apakah Anda bisa menjelaskan kondisi spesifik yang kita tawarkan kepada Sun Lily? Selama dia bersedia ikut serta dalam acara peluncuran mode kami.
Imbalan yang kami berikan akan lebih besar dari apa yang kami keluarkan. Saya mengerti. Jangan buat saya kecewa. Oh, Nona San. Bukan masalah. Saya tidak merasa ada yang perlu saya bicarakan denganmu. Saya rasa kamu juga tahu. Apapun yang kamu tahu. Baik itu rumor. Saya rasa kamu juga tahu. Desain Nolan kami juga memiliki otoritas tertentu di industri. Lalu, apa artinya itu? Di acara peragaan busana musim gugur, kami akan mengundang jurnalis, media, dan editor terkenal untuk membuat wawancara pribadi khusus untukmu. Dan mengenakan produk terbaru rancangan Nolan kami untuk tampil memukau. Ditambah lagi, biaya iklan 7 digit selama 3 tahun ke depan. Nona San, pertimbangkanlah. Tidak tertarik. Dibandingkan dengan Nolan, saya lebih tertarik pada sebuah perusahaan. Artis jauh lebih hebat daripada kalian. Yiren Guhan adalah direktur perencanaan dan promosi yang dirancang oleh Yiren. San Lily ternyata orangnya. Sama-sama 7 digit. Mereka memiliki tim yang lebih profesional. Aku rasa kalian tidak ada bandingannya. Aku rasa kalian tidak ada bandingannya. Aku juga sedikit mendengar tentang merek Yiren ini. Ini adalah merek pakaian wanita yang berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Para pengiklan dan sponsor berlomba-lomba untuk mendapatkan mereka. Tidak heran San Lily menolak undangan Yo. Kepala Gu, boleh bicara sebentar? Tidak mungkin ini hanya kebetulan, kan? Oh, ini adalah artis. Kepala Perencanaan Promosi, Gu. Pameran kali ini adalah yang dia selenggarakan. Halo. Halo. Su Qian, asisten pribadi Yo. Tidak menyangka asisten pengantin Yo begitu cantik. Kenapa kamu tidak memperkenalkan lebih awal? Sekarang memperkenalkan juga tidak terlambat, kan? Tapi kamu datang hari ini hanya untuk memperkenalkan aku seorang wanita cantik. Wanita kecil ini ingin membawaku ke Nolan. Kamu bilang harus bagaimana? Ini mungkin tidak tepat. Nona San sudah menjadi bagian dari perusahaan kami. Dan tunjangan yang diberikan juga cukup baik. Pindah kerja bukan? Kamu lihat, bukan karena aku tidak ingin pergi. Bos sudah memberi perintah. Bagaimana saya bisa tidak menurut? Orang ini, Guhan, pasti sengaja. Sebenarnya saya juga tidak berniat untuk merusak. Hanya saja perusahaan kami akan mengadakan acara peluncuran mode musim gugur bulan depan. Kami hanya ingin mengundang Nona San sebagai tamu di acara peluncuran mode kami. Perusahaan kami akan mengadakan acara peluncuran produk bulan depan. Juga tidak banyak rahasia. Tunjukkan saya daftar ini. Silakan, Tuan Gu. Tuan Gu. Tuan Gu. Perusahaan harus bangkit. Penggemar harus tahu batas. Jangan khawatir, Tuan Yo sudah mengeluarkan informasi mengenai konferensi pers jam. Jadi saya hanya akan membuka kamera saja. Kita semua satu profesi. Saling mendukung juga seharusnya. Bagaimana kalau begini? Anda pinjamkan Nona San kepada kami sehari. Biayanya terserah Anda. Su 11-11 ini benar-benar berani ya. Seorang asisten kecil berani menegosiasikan syarat di depan Tuan Gu. Dia siapa sih? Selama kalian bisa membayar harganya. Saya rasa masalah ini tidak besar, kan? Terima kasih, pengurus Gu. Masalah ini juga bukan urusan pengurus Gu, kan? Karena kita sedang membahas hal ini di sini. Saya akan menepati janji yang saya buat. Kamu ini siapa sih? Kamu masih bisa mengurus Guhan? Sebenarnya, kami dari Nolan. Benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Menurut yang saya tahu, Nona San juga penggemar budaya tradisional. Di luar, pasti juga sangat menyukai produk Sulamansu, kan? Maksud Anda yang ini? Ini yang saya bawa saat baru masuk tadi. Dari Pak Gu. Tapi pada akhirnya, itu terlihat cukup bagus. Ibu saya kebetulan adalah warisan budaya Takbenda dari Suzhou Embroidery. Nanti saya akan memberikan Anda produk bordir 2 sisi Suzhou. Sebagai hadiah pertemuan untuk kerja sama pertama kita, untuk Nona San.
Seharusnya tidak ada masalah sekarang, kan? Baiklah. Bagaimana perkembangan situasinya? Tuan Yao. Saya rasa kita seharusnya bisa mengundang Nona San sebagai bintang tamu utama untuk acara peluncuran mode musim gugur kali ini dengan harga kurang dari setengah anggaran sebelumnya. Kembali saja. Masalah Nona San sudah teratasi. Nona seharusnya tidak akan memiliki masalah lagi, kan? Saya akan turun menunggu Anda. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan Gu. Kalau tidak, Nona San pasti tidak akan memperhatikan saya. Nona San Lily memang memiliki ambisi yang cukup tinggi. Jangan kau pikirkan. Ini tidak masalah. Asalkan dia setuju saja. Kau mau apa? Bicara yang baik-baik. Jangan main tangan. Menurutmu? Menurutmu? Jadi itu hanya kecelakaan terakhir kali. Zippermu terbuka. Sial, itu bahasa yang tepat. Mengoyak rok saya. Membuat saya berpakaian dengan panik dan berantakan. Sekarang jadi bahan tertawaan, kan? Ayo berpaling. Tadi saya terus mengikuti San Lily. Saya juga tidak punya kesempatan untuk memberitahumu. Sekarang sudah baik-baik saja. Tidak akan ada masalah. Terima kasih. Silakan pergi, meja masih menunggu kamu. Sukian-kian, oh Sukian-kian. Sekarang wajahmu benar-benar kehilangan muka. Katakanlah, ada urusan apa yang menghubungiku? Apalagi yang bisa saya cari kamu? Apakah Yao Min baru-baru ini membawa asisten kecilnya untuk mencarimu? Ada apa? Apa itu tentang acara peluncuran mode musim gugur bulan depan? Lalu, kenapa? Di sini ada 200.000. Saya telah merusak acara peluncuran ini. Semakin buruk semakin baik. Saya akan membuat Yomi lambat dan tidak bisa kembali. Saya akan membuat wanita jelek tidak bisa kembali. Bukankah Yomin adalah mitra Anda? Kalau begitu, urus saja. Anda hanya bertanggung jawab untuk mengambil uang dan melakukan pekerjaan. Setuju. Apakah kalian sudah bertemu Sulili hari ini? Ketemu. Lalu, apakah Bapak mengundangnya untuk menghadiri acara peluncuran koleksi busana musim gugur perusahaan? Sudah. Cepat ceritakan, bagaimana caranya mengundangnya? Halo, Tuan Jiang. Apakah Bapak sedang bisa menerima telepon sekarang? Ada apa? Apakah Tuan Jiang tahu tentang keberhasilan Yao Zong dan Sukian-kian mengundang Sulili? Tahu. Apakah rencana yang kita diskusikan sebelumnya masih berlanjut? Ya, kali ini aku ingin menghancurkan reputasi Yao Min. Aku sedang sibuk sekarang. Nanti aku akan menghubungimu setelah kembali ke kantor. Begitu waktunya pulang kerja. Langsung pergi lebih cepat dari kelinci. Begitu sampai waktu pulang kerja. Kabur lebih cepat dari kelinci. Kenapa penampilan di kantor jadi lebih cantik?
Kalau pakai gaun kecil, pasti akan lebih menarik. Sudah pernah pakai, tapi di kantor aku sudah kembalikan. Baiklah, jadi aku tidak punya kesempatan untuk menikmati pemandangan. Tapi penampilan ini sudah cukup menggoda. Aduh, jangan bicara, hari ini lagi-lagi hari yang sulit bagi pekerja keras. Ada apa? Kamu kan sudah tahu, bosku itu sangat dominan. Mulutnya juga tajam. Dia memberikan tugas yang sangat sulit padaku. Oh, kalau bukan karena hari ini bertemu Guhan, dia sudah membantuku. Kalau tidak, aku pasti sudah dipecat. Guhan. Apakah dia Guhan, pahlawan yang menyelamatkanku? Apakah dia? Lalu, apakah kamu sudah menambahkan WeChat-nya? Kenapa kamu selalu ngotot soal WeChat-nya? Kau mengerti apa? Ini namanya air jernih, jangan sampai mengalir keluar sawah. Dia tampan lagi. Dan juga direktur pemasaran. Kalau kau tidak mau, berikan padaku. Aku mau. Aduh. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Aku tahu kau pandai bicara. Tapi kau jangan bicara dulu. Cepat pulang. Si Lele ini benar-benar melupakan segalanya karena cinta. Lain kali aku tidak akan curhat tentang pekerjaan kantor padanya lagi. Lele kenapa? Lele kenapa? Tidak apa-apa, aku hanya mengoceh saja. Hari ini berdandan secantik ini. Aku pergi kencan. Aduh, kencan apa itu? Aku pergi bekerja dengan bosku. Menurutku, cepat atau lambat kau akan dihabisi bosmu sampai tak bersisa. Iya, bosku memang wanita jahat, seperti vampir. Tapi dia pasti tidak akan memakan aku. Tenang saja. Ibuku semakin hari semakin aneh. Lebih baik jangan macam-macam dengannya. Malunya sampai seperti ini. Pergi ke toilet saja. Terima kasih. Bagaimana aku mau bertemu dengannya nanti? Kerja saja. Sampai berlama-lama begini. Saya rasa kelas ini tidak perlu diikuti. Aduh. Secepatnya menikah. Saya bisa hidup dengan tenang dan bebas. Hanya tinggal setengah jam lagi sebelum konferensi mode musim gugur dimulai. Pakaian belum sampai. Hal yang begitu konyol bisa terjadi. Apakah kalian masih ingin melanjutkan? Kalian masih ingin melanjutkan? Dengar tidak? Pertunjukan mode sebentar lagi dimulai. Susiksi belum mengirimkan pakaian. Saat ini, Yozong sedang marah besar di kantor. HMPH, semoga Susiksi tidak bisa mengambil pakaian kembali. Lihat dia yang biasanya begitu angkuh. Sekarang bahkan Tuhan pun menghukumnya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan hati yang tulus. Kalian berdua sangat berharap dia pergi. Dia pasti akan pergi, cepat atau lambat. Maaf, permisi. Lihat betapa hebatnya dia. Hanya bertanggung jawab untuk pertunjukan mode musim gugur, kan? Apa yang begitu hebat tentang itu? Yaitu. Apa yang hebat? Pakaian sudah datang. Pakaian sudah datang. Apakah saya sudah memperingatkan kalian? Pihak pabrik harus lebih diperhatikan. Siapa yang akan mengganti kerugian ini? Waktu sudah hampir habis. Malam ini pengendalian acara di sana. Akan dikendalikan lagi setengah jam. Saya akan segera mengemudi untuk mengantarkan pakaian. Bawa Susiksi cepat ke sana. Ayo pergi. Masih bengong di sini ngapain? Datanglah ke kantor saya sebentar. Bos Jiang mencari saya. Silakan. Siapa di antara kalian?
Bukankah kalian orangnya Tuan Yao? Kenapa kalian malah bekerja sama dengan Tuan Jiang? Dengan sifat Tuan Yao yang begitu buruk, siapa yang bisa bertahan bekerja di bawahnya selama setahun? Kalau aku jadi kalian, aku juga akan mencari cara untuk mendekati bos-bos besar lainnya. Apa yang dicari oleh Jiao Zong? Bukankah hari ini ada pameran pasar musim gugur? Su-77 bertanggung jawab atas pakaian. Kirimkan sepatu-sepatu ini kepadanya. Hanya itu saja. Kalau bukan itu, ada apa lagi? Kirim saja. Beri jalan, beri jalan, beri jalan. Terima kasih, terima kasih. Ayo, ayo, langkah pertama sudah tiba. Segera ganti pakaian mereka. Sebentar lagi akan dimulai. Saatnya menunjukkan pesona kalian, luar biasa. Ayo. Semua orang pilih ukuran kalian dengan baik. Segera ambil. Ayo, 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 cepat. Apa sudah berisik? Kalian cepatlah. Duduk atau tidak? Waktunya sudah tiba, para gadis. Giliran kalian untuk tampil. Cepat, cepat, semangat ya. Kali ini, karya kalian pasti akan mendapat pujian yang luas. Untung masih sempat. Tidak peduli bagaimana biasanya dia memperlakukanku. Pada saat penting dia tetap mengirimkan sepatunya. Aku tidak akan melawannya lagi mulai sekarang. Kau berdiri di sana melihatku kenapa? Wajahku tidak ada apa-apa. Kau tersenyum bodoh melihatku kenapa? Wajahku tidak ada apa-apa kok. Baiklah, kita keluar dan lihat. Biar begitu saja. Baik, terserah. Pertandingan ini, ya, dengan cucu perempuan mengendalikannya, pasti tidak akan ada masalah. Nanti kalau Tuan Yao datang, aku akan mencari tempat duduk sebentar. Baik. Wakil direktur sepertinya ada sedikit perhatian padamu. Pasti akan sangat sukses. Terima kasih atas kerja kerasmu. Direktur Gu, perkenalkan. Di siaran langsung terakhir, kamu berhasil melarikan diri. Belum sempat aku memperkenalkanmu. Semua lawan kita. Tidak aku kenal. Masih ada sedikit urusan di belakang. Maka aku pergi dulu. Kalian berdua lanjutkan saja. Dadah. Pakaian hari ini semuanya desainmu. Pakaian hari ini semuanya desainmu. Bagaimana kau tahu? Di situ tertulis, perancang busana khusus musim gugur Nolan, Si Lixin. Aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Setengah bulan ini aku setiap hari sibuk mendesain pakaian. Membuat pola dan mengejar barang jadi. Terutama Tuan Yao, sikapnya sangat buruk padaku. Aku sama sekali tidak menyangka dia akan mempercayakan hal sepenting ini kepadaku sepenuhnya. Masih mengembalikan namaku. Tuan Yao. Terima kasih, perusahaan ini adalah ide Anda. San Lili juga Anda yang mengundangnya. Kalau mau berterima kasih, terima kasihlah pada diri Anda sendiri. Tuan Yao memberikan konferensi mode ini untuk Anda juga karena sepenuhnya mempercayai Anda. Jangan sampai mengecewakan Tuan Yao ya. Saya pasti tidak akan mengecewakan Tuan Yao. Kamu di sini ngapain? Kenapa aku tidak bisa di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada, jangan khawatir. Kamu lihat dulu bagaimana cara menyelesaikannya.
Jangan terburu-buru. Aku akan mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Ming 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 Ming. Saya sudah memeriksa berulang kali. Tidak mungkin ada kesalahan. Tidak mungkin ada kelelahan. Sukian Kian, oh Sukian Kian. Kau tahu berapa banyak usaha yang kuhabiskan untuk melihatmu dan Yao Min jatuh ke dalam kehormatan yang hancur? Sekarang kalian harus merasakan rasa dihina. Ternyata ada seorang model yang tersesat. Saat berbalik, dia secara tidak sengaja terpeleset dan menabrak model lain yang sedang berjalan kembali. Dan tidak sengaja membuat situasi ini jadi begitu kacau. Saya juga hanya melakukan pekerjaan santai. Kalau kalian tidak punya kemampuan ini, jangan salahkan orang lain yang merusak. Pertama kali setengah lengan sudah kamu buat begini. Bagaimana saya bisa biarkan kamu bekerja untuk saya lagi? Saya sarankan kamu sebaiknya tidak bekerja lagi. Beralih pekerjaan, jangan bilang pernah bekerja di bawah saya. Aku juga tidak tahu kenapa. Kenapa semuanya menjadi seperti ini? Tuan Ju, bisakah kau memberiku kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahanku? Benarkah? Tidak apa-apa. Kalian berdua nanti urus bagian selanjutnya. Lalu ucapkan beberapa kata yang baik. Seharusnya tidak ada masalah. Coba pikirkan, kejadian dengan model itu bukan salahmu. Kamu tidak menduga dia akan pergi. Ini adalah acara peragaan busana pertamaku. Untungnya tidak terduga. Ini bukan masalahmu. Desain pakaianmu sangat bagus. Ini masalah sepatu. Sepatu. Karena kualitas sepatu itu terlalu buruk dan tidak cukup anti-slip. Menyebabkan modelnya terjatuh saat peragaan busana. Yang menyebabkan kecelakaan ini. Tadi adalah sepatu yang dikirim oleh Zheng Yu. Apakah mungkin dia menginjak sepatu itu? Bisa jadi, bukan tidak mungkin. Bagaimanapun, kami telah mempersiapkan konferensi pers musim gugur ini begitu lama. Kami telah memikirkan semua detail. Namun, masalah muncul pada sepatu. Terjadi kejadian yang tak terduga. Saya rasa mungkin benar-benar dia. Apa yang kamu cari? Mencari Zheng Yu. Pasti dia yang sengaja merusak pertunjukan busanaku. Tuan, orang-orang sudah ditemukan. Tidak ada yang terluka di sini. Lele, aku sudah selesai. Tolong jemput aku. Bolehkah aku mengantarmu pulang? Bolehkah aku mengantarmu pulang? Tuan Gu, aku sudah menelepon sahabatku untuk menjemputku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa penampilanmu hari ini benar-benar hebat. Peragaan busana yang telah direncanakan perusahaan untukku dengan biaya yang sangat besar. Akhirnya malah kurasakan. Aku minta maaf telah mengecewakan harapan Tuan Yao dan pimpinan perusahaan. Sukses atau tidaknya peragaan busana di pekan mode ini sebenarnya tidak terlalu kupedulikan. Yang lebih kupedulikan adalah bakatmu. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan memadukan busana wanita profesional yang paling populer di dunia mode dengan motif bordir tradisional Suzhou. Menjadi produk terlaris yang paling populer saat ini. Kau percaya? Setelah 3 bulan pasti akan menjadi penentu arah industri. Pak, jangan menghibur saya. Saya hari ini benar-benar gagal total. Jadi, suasana hatimu hari ini tidak baik ya? Kalau begitu, mari kita berlatih kultivasi. Tidak usah banyak bicara lagi. Baik, jika ada hal, kita akan berhubungan lagi. Baik, Sukian Kian, Sukian Kian. Kali ini bahkan Dewa Agung pun tidak dapat menyelamatkanmu. Kali ini bahkan Dewa Agung pun tidak dapat menyelamatkanmu.
Yozong, saya ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Saya rasa kali ini pertunjukan mode ini sengaja dihancurkan oleh Sushi Dongsi. Baik, bekerja sama dengan orang-orang untuk menekan kita, Youlan. Tidak percaya. Ini bukti yang cukup. Apakah ada bukti lain? Baru-baru ini Su 11-11. Sangat dekat dengan Tuan Gu. Dia pasti sengaja menggagalkan peragaan busana ini. Tujuannya adalah agar aku bisa bekerja dengan baik. Mari kita lihat. Panggil Su 11-11 masuk. Sepatu yang bermasalah di runway ternyata diambil oleh Zheng Yu. Masih ada waktu untuk berselancar di internet ya. Bos Yo mencarimu. Bos Yo mencariku juga bukan hal yang aneh. Kamu tidak perlu menunjukkan rasa superior di hadapanku. Jujie, kamu cari aku, silakan duduk. Bagaimana setelah fashion show musim gugur? Syukurlah ada bantuan dari asisten Jin. Acara fashion show sudah disiapkan dengan baik. Saya tahu kamu kenal Guhan. Ada beberapa koneksi. Apa pendapatmu tentang orang ini? Tuan Gu orangnya cukup baik. Dia tidak hanya pernah menyelamatkanku, tapi juga membantuku. Dia tidak hanya pernah menyelamatkanku, dia juga pernah membantuku. Aku cukup berterima kasih padanya. Ternyata Susiksi dan Guhan punya hubungan yang cukup dalam. Kenapa Guhan si anak nakal itu sama sekali tidak memberitahuku? Tuan Ju, jangan marah ya. Aku tidak sengaja mendekati Tuan Gu. Aku tahu kita adalah saingan. Tidak pantas jika terlalu banyak berkomunikasi. Saya akan lebih memperhatikan untuk menjaga jarak darinya di masa depan. Bukan berarti saya menyalahkanmu. Saya hanya mendengar Zheng Yu berkata, "Kamu akan pergi sendirian ke rumah lawan? Apakah itu benar?" Tuan Yo, jangan percaya pada kata-kata Zheng Yu yang tidak konsisten. Dia hanya mencemarkan nama baik dan menyebarkan rumor. Semuanya tidak benar. Saya tahu. Ayo panggil dia. Baik. Yo, Anda mencari saya? Handphone. Tidak mungkin ini sana itu. Su Qianqian bahkan mau pindah kerja. Yao Ming masih memihaknya. Di mana keadilan? Renovasi sudah gagal. Yao Ming dan Su Sixi juga menjadi bahan tertawaan industri. Bukankah sudah disepakati mereka akan dipecat? Dan aku akan menjadi direktur desain? Tuan Xiao, mengapa kau mengingkari janji? Mengapa aku mengingkari janji? Sekarang juga aku akan menyuruh mereka pergi. Halo. Hentikan pekerjaanmu sebentar. Datang ke kantorku untuk rapat. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Datang ke kantorku untuk rapat. Aku ada yang ingin ku katakan padamu, panggil juga Susi. Susinsin, hentikan pekerjaanmu dulu. Ikuti saya untuk rapat. Sejak mulai siaran langsung, saya sudah berseteru dengan Zheng Yu. Dalam dibalik semua ini pasti Zheng Yu. Dia telah menghancurkan perusahaan dan saya. Apa keuntungan baginya? Pertunjukan kemarin berantakan. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Caci maki terhadap kita di internet juga terus-menerus. Yang kau lakukan ini sama saja dengan menghancurkan pekerjaanmu sendiri. Ini adalah panggung pertunjukan yang sangat penting. Kau malah menyerahkannya kepada seorang magang yang belum genap 3 bulan. Kau jelas-jelas tidak menganggap kami para mitra sebagai sesuatu. Di bawah kepemimpinan Tuan Yao, perusahaan kita mengalami pertumbuhan negatif selama 2 kuartal terakhir. Jangan-jangan kau ingin menyerah begitu saja? Saya tidak berpikir bahwa memilih seorang magang untuk melompat ke panggung adalah keputusan yang salah. Meskipun saya tidak banyak berada di lokasi. Namun sebelum insiden model terjadi, suasana keseluruhan cukup baik. Berita yang disebarkan media juga mendapat banyak pujian. Justru kalian yang ingin menghemat biaya. Tidak tahu dari mana kalian mendapatkan orang-orang yang tidak layak ini.
hingga membuat acara fashion show saya menjadi bahan tertawaan. Bolehkah saya merenungkan ini? Apakah tidak bisa merenungkan ini? Saya memperingatkanmu untuk tidak berlebihan. Kamu dipekerjakan perusahaan untuk menghasilkan uang. Sekarang uang tidak didapatkan. Bahkan hampir merusak reputasi perusahaan. Jika kamu tidak ingin melanjutkan, kita semua bisa mengeluarkanmu. Kami semua rekan kerja akan memberikan suara untukmu. Mulai besok, kamu tidak perlu datang kerja lagi. Cara Yo Dong menangani ini bisa dibilang adil. Saya bisa mengabaikan kejadian sebelumnya. Saya tidak menyangka akan dijatuhi hukuman mati secepat ini. Semua ini adalah sebuah konspirasi. Ini adalah konspirasi Zheng Yu. Kalian semua telah dibutakan oleh Zheng Yu. Dan keputusan ini tidak adil bagiku. Apa yang tidak adil? Kau juga tidak merenungkan diri. Minggu mode musim gugur adalah tanggung jawabmu. Kau tidak bisa menghindar. Tuan Yo, katakan sesuatu, dong. Ini bukan salahku. Aku tidak bersalah. Ini masalah bantal. Memang bukan masalah korset. Ini masalah sepatu. Para bos, harap tenang. Aku kira aku mengerti apa yang terjadi. Bisakah kalian mendengarkan beberapa pandanganku yang bijak? Apakah kau bersama Cece ikut mengatur acara sedih untuk Kim Woo Bin itu? Ceritakan apa yang terjadi. Aku juga sudah menanyakannya pada Susi. Masalahnya ada pada sepatunya. Susi bilang sepatu itu tidak cukup anti-selip. Di atas panggung itu sangat berbahaya. Sepatu ini adalah asisten lain, Zheng Yu, yang membelinya. Zheng Yu yang membelinya. Jika para bos dan Zhang Zong ingin mengetahui latar belakangnya, sebaiknya panggil Zheng Yu. Sepatu ini meskipun tidak tergelincir, tetap merupakan masalah kualitas. Acara mode sebesar ini, anggarannya ternyata sangat kurang. Tidak hanya model yang bermasalah, sepatu juga bermasalah. Jiang, kamu bilang sebenarnya apa yang bermasalah? Kamu. Su Qianqian, lihat siapa yang masih bisa melindungimu kali ini. Jiang, ada yang mencarimu. Kenapa kamu mengambil sepatuku? Sepatu ini? Bukankah sepatu yang dipakai model? Kok bisa ada di kamu? Urusanmu apa? Cepat kembalikan uangku. Membalikannya boleh. Tapi kau harus ikut denganku menemui Tuan Jiang dulu. Mau pergi ya pergi? Aku takut apa? Ini sepatu yang dipakai model kemarin saat peragaan busana. Kualitasnya sangat buruk sekali ya. Jangan-jangan dana promosi Direktur Jiang belum kembali. Sampai tidak punya uang untuk membeli sepatu, ya? Jangan-jangan dana promosi Direktur Jiang belum kembali. Sampai tidak punya uang untuk membeli sepatu, ya? Bukankah aku sudah memberikan uang padamu? Untuk membeli sepatu yang bagus? Jadi kau menyembunyikan harta karun, ya? Bukankah sudah disepakati untuk menyingkirkan Yao Min dan Su Sixi? Agar aku bisa menjadi direktur desain? Kenapa malah aku yang menanggung semuanya? Jangan kau jelaskan. Aku awalnya sangat mempercayaimu. Memintamu untuk membeli sepatu. Sekarang? Saya sangat kecewa. Saya benar-benar difitnah. Jelas-jelas Pak Jiang yang menyerahkan sepatu itu kepada saya. Bagaimana bisa ini menjadi salah saya? Perusahaan memiliki catatan pesanan. Jika tidak percaya, kalian bisa memeriksanya. Omong kosong. Pergi. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Bukannya kamu sebagai bos. Bagaimana kamu bisa melompat turun? Satu di kiri bermasalah. Satu di kanan bermasalah. Saya lihat kamu sebagai direktur desain. Lebih baik berhenti saja. Jangan lupa tentang Helan Li, Zhang. Kita berdua berpasangan melawan mereka. Duduk berhadapan, kau tidak bisa mencobaku. Aku juga tidak bisa mencobamu. Bagaimana? Mau duduk di sini? Kita berdua harus diikat bersama. Aku memang tidak bisa mencobamu. Mereka bisa. Bagaimanapun juga, Direktur Ju telah mencurahkan banyak usaha untuk Nolan. Meskipun tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Direktur Jiang, tolong tenangkan diri Anda dulu. Kau punya hak untuk bicara di sini?
Mulai hari ini, Zheng Yu dan Sukiki bukan lagi karyawan Nolan. Sedangkan Yao Min pasti sudah keluar, yang bisa memahami orang. Besok tunggu dia di desa beberapa hari. Bagus sekali, dewa bertarung. Manusia yang menderita. Sepertinya Jiang Zhong sudah lama ingin saya dan Yao Zhong meninggalkan Nolan. Karena itu dia merencanakan semua ini dengan susah payah. Setelah terjadi masalah, dia merobohkan jembatan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Diam saja, pergi sana. Baiklah, Pak Jiang, tenangkan diri. Saya akan membawanya pergi sekarang. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Orang seberbakat kamu. Kemanapun pergi, pasti bisa menemukan tempat tinggal. Kalau begitu, jagalah dirimu baik-baik. Seorang anak laki-laki. Seorang gadis nakal. Pasangan yang serasi. Zheng Yu. Biasanya aku memarahimu saja sudah cukup. Apakah kau benar-benar ingin aku bertindak? Baru saya tahu saya serba bisa. Ayo sini, Bibi. Bibi, kita ini. Tidak perlu membalas orang-orang rendah. Kong, kenapa kamu datang? Kamu kenapa berkelahi? Perlu bantuan? Tidak disangka Gu Han juga datang membantunya. Kalau benar-benar berkelahi, bukankah aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan? Karena Tuan Gu sudah datang. Maka aku akan kembali ke kantor dulu. Dadah ya. Hubungi aku lagi ya. Hubungi aku lagi ya. Jangan ambil hati soal Yao Min ya. Maksudmu apa? Dia yang menyuruhku untuk menjemputmu. Mengapa dia melakukan ini? Bukankah dia sangat membenciku? Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengusirku. Bagaimana kamu bisa membela dia? Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan berusaha sekuat tenaga. Sejak aku masuk perusahaan ini, dia sudah tidak suka padaku. Apapun yang terjadi, dia langsung mendorongku untuk jadi tameng. Pameran mode kemarin juga begitu. Semua kesalahan ditimpakan padaku. Hari ini perusahaan bahkan memanggil kami untuk rapat karena hal ini. Dia bahkan tanpa ragu memecatku. Jadi, aku ini hanya seorang kambing hitam yang tidak memiliki perasaan, ya? Hampir semua orang di sekitarnya sangat menghargai cintanya. Bagaimana kamu tahu? Tapi sebenarnya dia itu keras mulut tapi lembut hati. Mulutnya tajam, hatinya lembut. Tidak percaya? Coba pikirkan. Bukankah setiap kali di saat-saat kritis dia selalu muncul untuk membantumu? Baik itu siaran langsung sampel. Atau saat kamu dituduh melakukan plagiarisme jahat. Masih konferensi pers 10 menit. Semua diam-diam membantumu untuk bersenang-senang. Dan coba kamu pikirkan. Kamu sudah merekam selama 3 bulan, kemajuannya mencolok. Kamu sudah merekam selama 3 bulan, operasi tambahan. Kenapa tiba-tiba hujan sebesar ini hari ini? Iya, bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Aku tahu banyak, kan? Itu karena ya, saya sudah mengantarkanmu kembali. Baik. Saya ingin bertemu lagi. Jadi, kamu sudah sampai di rumah. Istirahatlah dengan baik. Jangan berpikir terlalu banyak. Nanti kamu akan tahu bahwa Yao Bing sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Itu, selamat tinggal, selamat tinggal. Apa hubungan Gu Heng dengan Zhong Yu? Bagaimana dia bisa begitu mengenalnya? Kenapa hari ini pulang begitu awal? Siapa pria tampan yang mengantarmu pulang? Bu, itu rekan kerjaku yang mengantarku pulang.
Bu. Itu adalah rekan kerjaku yang mengantarkanku pulang. 送我回来的。 Kak. Duduklah. Apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa Jiang Tianfu akan menghadapiku? Aku sudah memberitahu dan memberi petunjuk berkali-kali padamu. Tapi kamu selalu tidak menghiraukannya. Bukan tidak menghiraukan. Tapi tidak perlu dihiraukan. Apa maksudnya? Fenomena korupsi seperti sebuah apel yang ditumbuhi duri beracun. Jika kamu tidak mengurusnya, ia akan membusuk dan berbau. Desai Nolan juga sama. Bagian dalamnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Nolan adalah hasil kerja kerasmu. Kamu begitu saja menyerah. Bukan saya yang meninggalkannya. Si Nolan yang meninggalkan saya. Jadi kamu memilih untuk mengeluarkan Su-Sisi lebih dulu. Dia berbakat dan punya kemampuan. Saya tidak ingin dia terpendam di sini. Lalu, kamu mau bagaimana? Kamu sudah melihat bakat dan kemampuannya. Jadi saya berharap dia bisa berlatih di tempatmu untuk beberapa waktu. Tapi kamu? Aku tahu batasnya. Jangan khawatir. Ah, kamu ini tidak pandai mengekspresikan diri. Selalu membuat kebaikan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Selalu membuat kebaikan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Bukankah aku tetap hidup dengan baik? Baiklah, saya setuju dengan permintaanmu. Nanti saya akan cari waktu untuk berbicara dengan Su-Sisi. Terima kasih. Terima kasih apa? Kamu kan kakak baikku. Kamu sudah pasti ingin melakukan ini. Saya tidak punya pilihan lain. Kalau begitu, saya juga tidak akan berkata banyak. Besok pagi jam 9 kita ketemu di perusahaan. Sekarang kamu harus meninggalkan perusahaan. Aku tahu kamu pasti tidak rela. Tapi kamu juga tahu perusahaan sekarang rugi sangat parah. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mengeluh dan mengajukan syarat padaku. Apa hakmu untuk membicarakan syarat dengan kami? Kalian kan ingin mengeluarkanku, bukan? Sangat sederhana, asalkan kamu memenuhi syaratku. Aku bisa pergi kapan saja. Bagaimana? Syarat apa? Katakan padaku. Ketika Nolan didirikan, kita masing-masing memiliki 30% saham. Sisanya masing-masing memiliki 10%. Artinya, hanya kita berdua yang memiliki hak keputusan. Artinya, hanya kita berdua yang memiliki hak keputusan. Benar. Saya akan menjual 30% saya kepada satu orang dari pihak lawan. Menjual kepada satu orang dari pihak lawan. Apapun yang dikatakan, itu tetap kita. Konflik internal perusahaan. Kau menjualnya ke pihak lawan. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tentu saja, itu adalah untuk menghancurkan semuanya. Bagaimanapun juga, Nolan adalah hasil kerja keras kita, kan? Kau mau menjualnya ke pihak lawan. Apakah kau sudah ada kesepakatan dengan mereka sebelumnya? Jadi inilah alasan mengapa kami mengadakan presentasi mode musim gugur seperti ini. Beberapa orang hanya suka menyalahkan orang lain. Seperti babi di dalam lumpur. Orang-orang di sampingmu bisa saja terjebak olehmu. Jika bukan karena kalian sudah merencanakan ini, lalu mengapa presentasi musim gugur bisa gagal total? Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian perusahaan? Oh, kau sudah lama ingin menyeret Luonan ikut mati bersamamu, kan? Kejam sekali. Aku pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Tidak peduli bagaimana kau berdalih. Perang ini pasti akan kumenangkan. Kalian semua ini setiap hari mengikuti Jiang Tianfu tanpa syarat. Apakah dia telah menciptakan nilai sosial untukmu? Atau menghasilkan uang untukmu? Sekelompok badut yang konyol. Aku sama sekali tidak menganggap kalian. Aku datang hanya untuk memberitahu kalian. Bersiaplah untuk pergi bersama Jiang Tianfu. Bersiaplah untuk pergi bersama Jiang Tianfu. Tidak peduli apakah kalian setuju atau tidak. Selama 30% saham ada di tanganku. Aku tidak setuju.
Kalian bisa apa padaku? Dulu mengajaknya untuk membuka perusahaan bersama. Tidak menyangka itu justru menjadi batu sandungan bagi diri sendiri. Siapa yang tahu wanita tua ini punya rencana apa? Aku tidak peduli obat apa yang kau jual. Mulai besok, dilarang menginjakan kaki di tim Noah. Selama kau berani datang, kami akan melaporkannya. Daftar nama di sini semua adalah orang-orang yang saya didik sendiri. Mereka sudah setuju untuk resign bersama saya. Tidak ada keberatan dari kalian, kan? Nama-nama di atas semuanya adalah tokoh senior di perusahaan. Mereka semua menduduki setengah kekuasaan di Nolan. Bisa dibilang, setelah Yao Min pergi, Nolan akan benar-benar hancur. Saya tidak datang untuk membahas pergi atau tetap. Ini untuk memberitahumu bahwa aku sudah memutuskan untuk pergi. Kepada Liu. Jika kamu tidak pergi, sebenarnya kita masih bisa membicarakan hal ini. Ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Ada apa ini? Tadi semangatnya Jiang seolah bisa menelanku hidup-hidup. Sekarang kenapa sikapnya berubah? Tadi semangatnya Jiang seolah bisa menelanku hidup-hidup. Sekarang kau berubah sikap? Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Tidak sampai karena hal kecil seperti ini membuatku kesal, kan? Benar. Maksud Tuan Jiang adalah tidak akan memecatku? Aduh, kita semua sudah saling kenal. Hanya bercanda saja, kan? Sayang sekali, Nolan sudah tidak ada lagi yang membuatku betah. Silakan saja. Hei, berhenti. Saya peringatkan kamu untuk tidak minum toast. Kalau tidak, akan kena denda minuman. Hidup sampai sekarang. Saya pernah melihat yang membeli dengan paksa. Tapi belum pernah melihat kalian yang menjual dengan paksa seperti ini. Beberapa pria dewasa memaksa seorang gadis kecil, tidak merasa malu? Pak Lu, angin apa yang membawa Bapak ke sini? Kalian beberapa orang di perusahaan saya. Telah membuat perusahaan saya berantakan. Dan sekarang ingin membuat anggota inti saya pergi? Maksud Bapak? Bukan. Kami hanya bercanda dengan Tuan Yao. Kenapa Bapak malah marah? Wanita ini merepotkan. Hanya main-main. Jiang Tianfu. Jadi 20 juta biaya promosi yang kamu ambil dari perusahaanku sebelumnya juga hanya main-main? Yao Zhong, biarkan aku mengganggu. Jiang Tianfu, baiklah. Aku memberimu kesempatan. Yao Min adalah orang yang aku ajar sendiri. Aku lebih tahu seberapa besar kemampuannya dibanding kalian. Jadi pergi atau tetap, dia sendiri yang menentukan. Tuan Yao, biarkan dia pergi. Atau kamu bisa mengikatnya dengan tali dan membawanya kembali. Atau kamu bisa mengikatnya dan membawanya kembali. Terima kasih banyak hari ini telah membantuku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa lolos dengan mudah. Aku masih sangat mengerti sifatmu. Apa rencanamu selanjutnya? Aku berencana untuk membuka studio atas nama pribadi. Kalau butuh uang, bilang saja padaku. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai aku butuh. Aku akan meneleponmu sebentar lagi. Kau ini tidak pernah tahu arti kesopanan. Malam ini datanglah ke rumahku. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Silakan. Silakan duduk. Kau sudah benar-benar meninggalkan Nolan. Ya, sudah meninggalkan. Lalu, apakah kau mau bekerja di perusahaanku? Atau mungkin bisa mengambil alih perusahaan ayah Chen? Tidak perlu, aku sudah memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku sudah memikirkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kamu sudah memikirkannya? Kenapa kamu memanggilku? Aku mengajakmu ke sini untuk suksesi. Tidak terduga.
Saya sudah menghubunginya. Dia bilang apa? Dia mengira kamu menyuruhnya disalahkan dan diusir. Beberapa hari ini dia marah. Aco. Sik. Siapa yang sedang memarahiku? Dia salah paham, itu wajar. Tapi saya sudah menemukan cara untuk memberikan kompensasi padanya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Saya punya 30% saham Nolan di sini. Saya bisa memberikannya tanpa syarat kepada Anda. Tapi syarat saya adalah membiarkan Susu pergi ke Yiren sebagai direktur desain. Direktur Ju benar-benar mengatur seperti itu. Ya. Bukankah dia membenci saya? Bagaimana dia bisa mengorbankan begitu banyak untukku? Siapa yang bilang Tuan Ju membencimu? Ini kontrak kerja sebagai direktur desain di Yiren. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Ini kontrak kerja sebagai direktur desain di Yiren. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangani. Kakakku sudah paham bahwa nanti akan ada masalah. Aku sebenarnya ingin bekerja di bidang humaniora. Kamu, aku juga ingin menarikmu kembali. Tapi aku tidak menyangka. KU lebih cepat bertindak daripada aku. Tidak hanya membuatmu mundur dengan aman. Dia juga mundur dengan berani. Keberanian ini. Tapi bahkan kami beberapa pria pun tidak dapat mengejarnya. Tunggu. Kakakmu. Siapa kakakmu? Kakakku adalah Yomin. Yomin adalah kakakmu. Saya menjamin dengan nama Direktur Departemen Desain dan Perencanaan. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu pikir jika kamu memberiku posisi direktur desain, aku akan berterima kasih padamu? Lalu, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Aku ingin berada di sampingmu. Aku ingin berkembang dengan cepat di sampingmu. Aku ingin berkembang dengan cepat di sampingmu. Bekerja sama? Sementara ini tidak mungkin. Pertumbuhanmu di sisi Guhan sudah bagaimana? Jangan berpikir bahwa segalanya bisa dalam kendalimu. Merasa orang lain seharusnya berterima kasih padamu. Menjadi manusia tidak seharusnya begitu egois. Aku hanya merasa kamu akan menyia-nyiakan bakatmu di sana. Hanya itu saja. Kalau begitu, bawa aku bersamamu. Aku ingin membuka studio bersamamu. Kamu sekarang masih seorang pemula yang tidak punya apa-apa. Apa yang kamu miliki untuk membuka studio denganku? Aku tidak suka dengan sikapmu yang merasa tinggi di atas. Kamu bisa sama sekali tidak perlu memperhatikan pendapat orang lain. Kamu bisa bergantung pada bakatku untuk makan. Serius, percayalah padaku. Pengaturanku untukmu pasti yang terbaik. Sekarang kamu hanya perlu belajar dengan baik di tempat Guhan. Berusaha untuk menjadi tangan kanan dan kiri saya di masa depan. Tunggu saja. Suatu hari nanti, saya akan berdiri di sampingmu dengan terang-terangan. Saya setuju dengan syarat yang kamu mau. Kapan mulai bekerja di perusahaan? Besok pagi jam 9, kita bertemu di perusahaan. Ada apa? Sujiaksi sudah setuju untuk bergabung. Selamat ya. Saya yang harus berterima kasih padamu karena telah menghubungkan saya dengan orang ini. Ini yang disebut dengan air yang baik tidak mengalir ke ladang orang lain. Apalagi gadis kecil Susiksi juga cukup bagus. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi?
Tidak menyangka saya sudah cepat menemukan pasangan baru. Jadi untuk merayakan kelancaran perusahaan baruku, mari kita bersulang. Apa yang saya katakan tadi? Anak kita memang hebat, ya? Tentu saja, aku yang melahirkannya. Itu benar. Ayo, ayo, bersulang. Kamu juga begitu. Baiklah. Bapak, Ibu, aku keluar sebentar. Aku segera kembali. Silakan makan. Anak itu kemana lagi? Ah, makan saja. Makan, makan. Kenapa kamu datang? Bukankah kamu bilang besok ketemu di kantor? Jangan-jangan kamu takut aku akan berubah pikiran? Di kantor aku memperlakukanmu sebagai bos. Saya datang hari ini untuk menemui seseorang dengan identitas lain. Saya sudah mengirimkannya ke semua orang. Pak Su menelepon. Bertanya kapan Pak Su pulang kerja. Agar dia bisa mengatur waktunya. Setengah jam. Baik. Setengah jam. Aku mengajakmu makan. Tidak makan juga tidak apa-apa. Ini juga bukan urusan besar. Nah, kita sudah pacaran 3 bulan. Waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah 3 bulan. Tapi ngomong-ngomong, kamu, seorang direktur perencanaan, menjalin cinta rahasia. Aku sangat malu. Kalau tidak, berikanlah kemurahan hatimu. Biarkan aku diangkat jadi pegawai tetap. Ngomong-ngomong, tidak ada yang mendesak. Hei, kamu tidak terburu-buru. Aku yang terburu-buru. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Tergesa-gesa tidak akan menghasilkan apa-apa.